太大了，妖帝，那个印记是。 akan kembali menceritakan cerita Zhu Tianzi, dan pada cerita nanti Lin Fei akan menerima hukumannya yang diganjar ke tempat gua es misterius karena melakukan hal kejam terhadap Li Jun. Namun mara bahaya dari binatang iblis di tempat itu mengancam kehidupannya. Dan bagaimana untuk ceritanya? Baiklah teman-teman, ini dia ceritanya. Pada bagian sebelumnya, kita sudah menyaksikan keangkuhan Li Jun kepada Lin Fei karena telah berani membuat ia malu di hadapan Nona Qiu. Dan pada akhirnya, Lin Fei diberikan hukuman untuk memburu para monster iblis di Goa Es Misterius. Namun, kita flashback dulu pada masa kejayaan sekte Tang Wenjian di masa lalu. Di saat itu, Lin Fei bersama ketua sekte Tuan Lin menghabiskan waktu senggangnya dikala harmonis antara murid dan guru yang cukup hangat. Dan bahkan ada suatu momentum seperti Naruto bersama Jiraiya sebelum masa-masa kehancuran membelenggu. Shifu, 尝个新鲜玩意儿。口感香甜，不错不错。这叫什么呀？ 此乃雪糕是也。 Walau begitu, Tuan Lin cukup senang mempunyai seorang murid yang tak berbakat dalam seni bela diri, namun mempunyai jiwa rasa peduli yang tinggi. 就是莫吉托，威斯给都给你整上，给徒儿多带几本练气的书。熬成这些玩意儿倒是无人能及。哎，你小子练功不行。 Di masa sekarang, nampaknya Goa Es Misterius adalah tempat sekte Tang Wenjian berada. Hal itu dikuatkan dengan Lin Fei yang berkata bahwa tempat ini tak ada sedikit pun yang berubah. Dan ketika mereka terus masuk lebih dalam, di samping itu Song Tian berusaha memberikan sutas kekonyolan agar jiwa Lin Fei merasakan kena mental kalau Goa Es Misterius ini adalah tempat yang cukup sakral. 意思，你不知道这里有多恐怖。换句话说。 喂，知道吗？一条通往幽冥界的阴河，这里可是现世的幽冥地狱。Setelah mereka sampai tempat di penghujung Goa Es, Song Tian berkata bahwa mereka harus beristirahat sebelum pagi tiba. Namun Lin Fei enggan untuk hal itu dan lebih memilih untuk berburu di hari ini. Jelas Song Tian cukup dibuat kaget karena ini berdebah sombongnya kelewatan. 连筑基境巅峰都不敢这么嚣张。我想现在去。你先谢谢了。好，去就去。终于到了。 Setibanya di Sungai Yin, Song Tian bergumam, berkata bahwa ketika matahari akan terbenam, maka dipastikan Lin Fei tak akan bisa tersenyum. Karena pikir dia, monster iblis akan mulai berdatangan. 这可是你自己找死，怨不得我。你还笑不笑得出来？但洞外此时是亥时。哎呀，那！ Ketika Lin Fei baru saja menginjakkan kaki beberapa langkah, ada monster ular iblis menjadi agen mata-mata. Tapi untunglah Lin Fei sudah siap siaga. 等到猎物落单才动手。Karena pil inti dunia bawah masih belum sempurna, maka ia putuskan untuk mencari lebih banyak para monster iblis demi mempertebal kekuatan. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama. Seorang sampah di masa lalu kini menjadi hebat di zaman baru.
Namun ketika Lin Fei hampir saja mati, secara bersamaan pula Song Tian terbangun dari rebahannya. Dan dia beranggapan bahwa mimpi ia barusan Lin Fei mengalami kematian. Namun faktanya mimpi dia salah, karena ketika hal itu dia buktikan untuk melihat keadaan Lin Fei malah bertolak belakang. 再把他给带回来。林飞，林飞，不会已经死了吧？幸亏这次收获了不少黄泉真水，好好的宝贝都给我那便宜师傅浪费了，总算是能用了。 Song Tian terkejut bukan main dan meragukan hasil buruan Lin Fei yang tak masuk akal. Karena bagaimanapun Lin Fei masih di bawah dia secara kultivasi. Namun hal itu tak lagi ketika Lin Fei unjuk gigi. 蛇妖将，大概是血腥味的。蛇妖将是下游才有的高级妖物，怎么会出现在这儿？河里才有一线生机。不可能，这不可能！ Adapun Raja Ular Iblis muncul merupakan hal yang bertolak belakang, karena para Raja Ular Iblis hanya akan muncul di hilir, dan hal ini diasumsikan oleh Lin Fei kalau Raja Ular Iblis datang karena mengikuti bau darah yang murni. Karena tadi Song Tian kalah pergerakan oleh Lin Fei, dia beranggapan kenapa dan mengapa kalau Lin Fei bisa menjadi sakti dalam hitungan hari. Ia curiga jika pedang milik Lin Fei ada kekuatan misterius, maka dari itu ia menukarkan pedangnya. Namun ketika ingin dia buktikan kepada Raja Ular Iblis yang datang kembali, inilah yang terjadi. 林飞，我知道你的秘密了，拿得到一把看似普通，实则为法宝的剑。他察觉到我不是原来的林飞哼，不把你的秘密说出去，除非……啊？难道是因为罪减低定律？当然，你高兴就好。和我换一把剑，尝尝我大宝剑的厉害！听说蛇妖将最喜欢趁猎物活的时候掏食内脏，碰就算，这剑不是法宝吗？疼死我了！ Dan karena faktor para Raja Ular datang satu persatu yang disebabkan darah murni, maka darah murni tersebut berada pada Song Tian. 纯阳之血，这血啊！我说怎么会连着来2只蛇妖将？ Lin Fei menjadikan berdebah itu sebagai umpan Raja Ular Iblis untuk berdatangan. 林飞，我做鬼也不会不。这下不知道能叫出什么好东西，一只就能顶之前所有收获。是妖帝的气息。糟了，这下好像玩大了。 Cerita ini bersambung ketika Sungai Yin berpusar bagaikan tornado di bawah air. Rupanya hal ini sangat fatal karena ulah Lin Fei yang terlalu berlebihan. Dia memancing kedatangan aura Kaisar Iblis. Dan inilah cuplikan yang nantinya Lin Fei akan melawan kengerian dari aura Kaisar Iblis. 实力悬殊太大了，妖帝，那个印记是。 Baiklah teman-teman, segitu saja dulu pembahasan cerita kali ini. Saya pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.